Selamat pagi bagi Amang Inang, seluruh warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita akan memasuki hari ke-174 2021. Kita akan memulai karya kita. Sebelum kita memulai karya dan aktivitas kita, mari kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. But may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I do the world. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mengajak kita pada sebuah tema bermegah karena salib Yesus. Sebenarnya sulit bagi kita bermegah karena salib. Karena salib itu adalah penderitaan. Biasanya orang bermegah karena kemewahan, harta, kesuksesan, kebahagiaan, dan sebagainya. Orang sulit bermegah karena penderitaan. Sebenarnya kalau kita mengerti arti bermegah, bermegah itu adalah memuji diri sendiri. Nah, menurut Paulus, orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jika dia bermegah dalam dirinya saja, itu adalah kesalahan. Itu adalah sebuah kesombongan dan kecongkakan. Itu sebab Yakobus mencatat dalam Yakobus 4 ayat 6b, Allah menentang orang-orang yang congkak. Itu berarti kita tidak boleh memegahkan diri, tapi kita harus bermegah di dalam salib Yesus. Ini yang menarik dari teks ini. Paulus dalam bagian ini sebenarnya mau menyampaikan ucapan selamat kepada jemaat Galatia, karena dia bersuka cita karena bagaimana orang Galatia itu beriman. Tetapi Paulus melihat ada banyak pengaruh Yudaisme kepada orang-orang Galatia. Maka muncullah dalam dirinya kekhawatiran. Paulus mencoba membentengi mereka dan menganjurkan mereka supaya hati-hati dalam iman. Orang-orang Kristen yang masih terikat dengan tradisi Yahudi memakai sunat sebagai topeng supaya lolos dari kutuk salib. Mereka menyarankan supaya orang-orang Galatia disunat, padahal mereka tidak mengerti arti sunat yang sebenarnya. Yang penting bagi mereka bahwa mereka disunat, maka mereka akan selamat. Oleh karena itu Paulus menekankan orang-orang Galatia supaya tahu dan kenal Kristus di dalam hidup mereka. Karena mereka mau bermegah bukan karena bermegah karena sunat, tapi hendaklah bermegah karena salib Kristus. Paulus hendak mengatakan dengan jalan salib yang kita terima dari Kristus, maka hidup kita berharga di mata Allah. Tetapi jika kita memegahkan diri karena sunat, maka kita tidak berharga di hadapan Allah. Dengan jalan salib itulah kita akan menerima keselamatan. Maka kita akan berbahagia. Menurut Paulus yang penting adalah ketika kita disunat atau tidak disunat, yang terpenting adalah kita ini ciptaan baru di dalam Tuhan. Sebagai ciptaan baru di hadapan Tuhan, kita berarti kita menjadi orang-orang yang mengalami kemegahan. Karena kita bermegah bukan lagi karena sunat, tetapi kita bermegah karena
salib Kristus. Timbul pertanyaan kita. Mengapa Paulus dapat bermegah hanya dalam salib Yesus? Apa yang membuatnya begitu bermegah dan bangga, bahkan bersedia menderita karena salib Yesus? Setidaknya ada 3 hal yang membuat Paulus bermegah di dalam salib Yesus. Yang pertama, karena Paulus mengenal siapa yang disalibkan itu. Yang pertama, karena Paulus mengenal siapa yang tersalibkan itu. Dalam nas hari ini jelas dikatakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang tersalib itu ialah Yesus Kristus. Paulus mengenal siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas orang yang hidup dan yang mati. Yesus itu adalah orang yang berkuasa bagi orang yang hidup dan yang mati. Paulus juga mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi dirinya. Jika kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, maka kita tidak dapat lagi bermegah dalam diri kita, tapi kita harus bermegah dalam salib Kristus. Tidak mungkin kita memegahkan diri dari apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Siapa kita dibanding Yesus yang mati di kayu salib? Itu yang pertama, bermegah di kayu salib, bermegah dalam salib Kristus. Karena kita mengenal siapa yang tersalibkan itu. Yang kedua, mengapa Paulus mau bermegah di dalam salib Kristus? Karena Paulus mengenal kuasa salib Yesus. Karena Paulus mengenal kuasa salib Yesus. Paulus tahu bahwa di atas kayu salib Yesus mematahkan kutuk hukum Taurat, yaitu dosa. Jadi ketika Yesus tersalib di kayu salib, kuasa dosa atau kutuk atas kuasa dosa dipatahkan oleh Yesus. Maka kuasa salib itu mematahkan kuasa dosa, mematahkan kuasa dosa dunia, serta mematahkan kuasa dosa kita. Ketidakberdayaan untuk melakukan hukum Taurat, kuasa dosa yang memperhambakan kita di bawah kutuk hukum Taurat itu telah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib. Sehingga siapa yang percaya dan menerima Yesus, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Jadi yang kedua, mengapa Paulus bermegah dalam salib Yesus? Karena di dalam salib Yesus itu ada kuasa yang mematahkan dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengapa Paulus bermegah di dalam salib Yesus? Karena Paulus mengenal tujuan dari salib Yesus. Yang ketiga, karena Paulus mengenal tujuan dari salib Yesus. Paulus mengenal tujuan Allah melalui karya salib, yaitu menjadikan orang-orang percaya menjadi ciptaan baru. Menjadikan orang-orang yang percaya menjadi ciptaan baru. Itu sebab Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Sebagai ciptaan baru, pribadi kita dipulihkan kembali segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai ciptaan baru, kita dipulihkan kembali segambar dengan rupa Allah. Jadi orang yang hidupnya baru, ciptaan baru, dia memancarkan kemuliaan Kristus. Tidak pantas bagi kita untuk terus-menerus diperbudak oleh dosa, menjalani hidup dengan norma-norma duniawi. Tetapi ciptaan baru seharusnya menjalani hidup dengan cara yang baru, sesuai dengan norma-norma ilahi, yaitu firman Allah. Apa yang kita megahkan saat ini? Kekayaan, jabatan, harta, kuasa, kehebatan, itu tidak menyelamatkan. Itu akan membawa kita kepada kecongkakan, kesombongan, dan kesia-siaan. Tetapi dengan memegahkan diri dalam salib Yesus, kita akan menerima keselamatan. Kita akan berbahagia.
Karena itu bermegahlah di dalam salib Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami diajar oleh firman-Mu untuk bermegah di dalam Kristus. Bukan memegahkan apa yang ada pada diri kami, kekayaan, harta, jabatan, dan kuasa. Tetapi kami bermegah di dalam salib. Karena di dalam salib kami mengenal Yesus. Di dalam salib kami punya kuasa. Dan Yesus telah mematahkan kuasa dosa melalui salib itu. Dan kami yakin bahwa tujuan salib itu jelas. Menjadikan kami menjadi ciptaan baru. Mampukan kami mengerti firman-Mu, memahami dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami menjadi manusia yang benar-benar takut akan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak. Dan cuci tangan. Horas, horas, horas.